namanya ilustrasi ya, kami coba membuat dari Excel bagaimana nilai potensial dari dua buah elektroda arus yang diletakkan pada sumbu X minus 10 dan sumbu X plus 10. Ada sumbu Z-nya 0, jadi di permukaan. Dan kemudian kita hitung menggunakan Excel, kemudian kita gambarkan dalam bentuk apa namanya ini kotak-kotak ini ya di Excel, kemudian kita kasih warna sesuai dengan nilainya, kita mendapatkan data seperti ini. Angka-angka di tengah ini adalah potensialnya ya, potensial. Tentu saja yang mendekati warna hijau ini adalah potensial positif karena mendekati sumber arus positif. Kemudian yang berwarna merah ini mendekati atau bernilai negatif karena berdekatan dengan sumber arus negatif. Nah, kita bisa melihat dengan gampang ya. Silahkan kalian kalau mau mencoba membuat sendiri dengan Excel begitu, lebih nyaman, nanti akan punya feeling, kita bisa tahu kita ingin meletakkan sumber arus pada posisi mana. Kemudian yang gambar bawah ini itu adalah ada dua grafik, yang biru dan merah. Yang biru adalah nilai potensial di surface. Ya, nilai potensial di surface. Nilainya seperti ini. Ya, nilainya naik di sini, kemudian di sini tidak ada, kemudian turun, di sini tidak ada, dan naik lagi mendekati 0. Nah, di sini kita dapatkan gambaran bahwasanya semakin jauh dari sumber, nilai potensialnya 0. Ya, kemudian mendekati sumber arus, itu nilai potensialnya otomatis akan semakin tinggi sampai pada titik R di mana posisi arus itu berada, nilai potensialnya akan menjadi tak berhingga. Kenapa tak berhingga? Karena nilai R-nya 0. Jadi, bilangan yang dibagi dengan R0 menjadi tak berhingga. Demikian pula di kutub negatif, kutub arus negatif juga menilai tak berhingga. Ya, karena nilai R-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa punya feeling bagaimana nilai potensial dari model yang kita punya. Kemudian yang merah ini adalah pada kedalaman 10 meter. Jadi pada kotak-kotak yang di sini, nilai di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Ya, itu adalah nilai potensial di titik-titik itu. Ya, bisa kita gambarkan seperti ini. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Kemudian di sini kalau saya pengen melakukan pengukuran dengan dua potensial, jadi saya harus menghitung nilai potensial dari satu titik, kemudian titik lagi. Nah, yang untuk satu titik tadi kita sudah dapatkan, untuk yang P1 titik P di sini, itu nilai potensial di P adalah seperti ini. Akibat sumbangan dari arus yang positif sama arus yang negatif. Ya. Nah, kemudian untuk yang titik selanjutnya, yaitu di titik Q, misalkan di situ, sama titik arusnya, A dan B juga posisinya sama, medianya sama, kita juga bisa menghitung di posisi Q, berarti seperti ini. Ya, P dan Q. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghitung beda potensial antara P dan Q? Antara P dan Q, di sini kita ingin menghitung beda potensial antara P dan Q, terus saja kita dapatkan rumus seperti ini. Ya. Rumus ini yang bisa kita ringkas menjadi semacam ini. Nah, persamaan akhir ini yang nanti akan menjadi seperti ini, itu adalah persamaan beda potensial akibat arus I yang besarnya sama, tapi hanya berkebalikan saja nilainya, plus dan minus. Kita akan dapatkan persamaan seperti ini, sehingga kalau saya melakukan pengukuran dengan menggunakan voltmeter, yang dihitung adalah beda potensial dari dua titik P dan Q akibat arus A dan B tadi, rumusnya pakai seperti ini. Oke ya. Nah, jadi di dalam persamaan seperti ini, itu kita bisa rubah ya, karena yang kita ukur di lapangan adalah beda potensial atau VPQ di situ, tetapi nilai yang kita cari adalah nilai resistivitasnya, ya, nilai resistivitasnya karena sudah terbebas dari faktor posisi atau faktor jarak ya. Sehingga kita bisa mendapatkan, kita merearrange row-nya ini
taruh di sebelah yang terpisah, dapatkan persamaan seperti ini. 2pi per PQ I 1/R1 minus 1/R1 aksen minus 1/R2 aksen plus 1/R2 aksen. Ya, seperti ini persamaannya ya. Kalian bisa lihat persamaannya sesimpel ini. Untuk medium yang homogen, isotrop, dua sumber arus, beda potensial. Nah, dari situlah kemudian dari persamaan dasar itu tadi, itu kita coba terapkan ke berbagai macam jenis pengukuran. Jadi kalau pengukuran P dan Q tadi tidak di dalam tanah, tetapi kita bawa di permukaan tanah menjadi seperti ini. Ya, di sini titik A dan B-nya sama, kemudian titik P jadi M, titik Q jadi N. Ya, kita juga bisa mendapatkan dari persamaan yang sebelumnya, bahwasanya kita bisa mendapatkan resistivitasnya semacam itu. Jadi VMN dikalikan 2pi per IK dengan K itu seperti ini. K ini disebut sebagai faktor konfigurasi. Ya, faktor konfigurasi yang bergantung dari jenis konfigurasinya. Jadi dari persamaan itu tadi ya, persamaan secara umum tadi. Oke, kemudian kita coba kaji bagaimana kondisi arus yang berada di bawah tanah kalau saya memasang dua buah elektroda arus di permukaan, C1 dan C2. Kita ingin mengkaji seberapa sih arus akan menjalar sampai dalam. Seberapa sih seberapa persen arus yang menjalar ke dalam. Ya, mestinya semakin ke bawah di sini arusnya akan semakin kecil ya. Dari sini oleh karena itu kita ingin melihat itu nilai J-nya, parameter fisis J atau rapat arus. Secara spesifik adalah Jx, rapat arus sebagai sumbu pada sumbu X, rapat arus pada sumbu X. Nah, kalian bisa mempelajari sendiri secara detail. Kita akan mendapatkan final resultnya semacam ini. Ya, jadi ternyata nilai J pada sumbu X ini bergantung dari berbagai macam nilai ya, bergantung dari berbagai macam nilai. Oke, jadi nilainya adalah bergantung dari besarnya L. L itu jarak antara C1 dan C2 ini ya, jarak antara C1 dan C2 ini bergantung dari besarnya L. Kemudian juga bergantung dari besarnya Z. Z itu titik P yang kita kaji. Jadi Jx-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Z-nya itu semakin besar, maka faktor pembaginya juga semakin besar. Ya, faktor pembaginya semakin besar, hal ini akan nilai Jx-nya akan semakin kecil. Ya, nilai Jx-nya semakin kecil. Demikian pula kalau nilai L untuk Z yang sama, L-nya semakin besar, itu Jx-nya juga semakin kecil di titik yang sama. Tapi tidak sedrastis untuk Z, sama-sama semakin kecil. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan grafik dari persamaan ini itu dua grafik. Dua grafik, yang pertama adalah yang garis putus-putus ini untuk Z konstan. Ya, Z-nya dianggap nilai Z-nya itu konstan. Ya, nilai Z-nya itu konstan. Ya, nilai Z-nya sama. Kemudian dipasang untuk nilai L per Z yang seperti misalkan L per Z-nya 0,4, itu berarti panjangnya L itu 0,4 dari Z. Itu didapatkan nilai rapat arus Jx per C0, ini nilai rapat arus, istilahnya apa itu ya, yang dibagi dengan nilai aslinya itu jadi normalisasi ya. Nilai rapat arus Jx ternormalisasi nilainya adalah sekitar 0,3 sekian di atas ini ya. Jadi kita bayangkan bahwasanya untuk Z yang sama, untuk L yang semakin besar, maka Jx-nya akan naik sampai pada titik sekitar sini, sekitar 1,2 sekian L per Z ini, itu nilai Jx-nya akan turun. Ya, akan turun. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasanya Jx yang paling besar, Jx per C0, normalisasinya akan besar pada nilai
L tertentu untuk Z yang sama. Ya, di sini didapatkan untuk L sekitar 1,23an ya, 1,23 sekian begitu. Itu nilai Cx-nya paling besar. Ya, jadi bagaimana kalau kita pengen punya L yang pas untuk Z tertentu, ya kita gunakan ini sekitar 1,2. Jadi kalau kita pengen melihat rapat arus yang paling besar pada kedalaman 100, berarti kita harus memasang elektroda arusnya tadi jaraknya sekitar 130 meter sekian. Itu secara teoritis arusnya terbesar di situ. Oke. Kemudian yang gambar yang kedua, yang garis tidak putus-putus ini adalah untuk yang L konstan. Kalian bayangkan jarak antara C1 dan C2 ini konstan, tetap. Dan ini dikerjakan sebagai fungsi Z ya. Kalau untuk Z sama dengan 0, berarti di permukaan otomatis nilainya sama dengan J0, J di permukaan. Semakin dalam maka semakin kecil. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua hubungan, hubungan empirik begitu ya. Kita akan mendapatkan Jx maksimum itu untuk L sama dengan Z per akar 2. Ya, jadi sekitar 1,2, 1,3 Z lah. Ya, seperti saya sampaikan yang tadi. Sehingga kita bisa katakan di sini kalau kita ingin memperdalam arus supaya arusnya lebih dalam, kita harus melebarkan nilai L. Ya, L-nya semakin lebar, itu Jx-nya akan Jx maksimumnya akan semakin dalam juga. L semakin besar, Jx maksimumnya akan semakin dalam juga. Sesuai dengan persamaan ini. Untuk teoretisnya. Ini juga berlaku untuk medium yang di bawahnya itu tidak homogen ya, berbagai macam resistivitas ada di bawahnya. Jadi ini adalah penjelasan dari gambar Jx ini tadi. Kemudian ini juga ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan dalam bentuk lain dari grafik yang tadi. Ini adalah grafik atau gambar kontur perhitungan dari persentase arus yang bisa masuk untuk dua arus C1 dan C2 yang dipasang di sini ini. Ya. Jadi ini bisa digambarkan. Jadi arus yang masuk pada sampai kedalaman sekian adalah 10%, kedalaman sekian 20%, dan terusnya sampai kedalaman sekian itu 80%. Oke. Jadi seperti ini. Otomatis kalau C1, C2-nya saya lebarkan, arusnya juga akan semakin lebar. Oke. Ini adalah gambar garis arus dan ekipotensialnya. Ini adalah contoh lain dari pengaruh topografi di dalam rapat arus ya, Jx tadi. Tadi kita masih membayangkan bahwasanya bagian atasnya dari media kita adalah horizontal. Bagaimana kalau ada undulasi? Kalau undulasi ternyata untuk E yang konstan misalkan dari sini dan dari sini itu ada E yang konstan, ada medan listrik yang konstan begitu, maka rapat arusnya akan terjadi perubahan kalau terjadi perubahan topografi atau terjadi perubahan luas tampang lintang arus itu lewat. Jadi kalau arus yang di sini itu memiliki rapat arus yang tertentu, kemudian lewat di daerah yang tampang lintangnya semakin besar, maka rapat arusnya akan semakin kecil. Kalau lewat tampang lintang yang kecil, maka rapat arusnya akan semakin kecil. Nah, ini akan menjadi masalah di dalam pengukuran nantinya. Karena apa? Karena rapat arus yang lewat itu membesar dan mengecil karena topografi. Sehingga memang dalam hal ini diperlukan adanya koreksi topografi ketika kita melakukan pengukuran di daerah bertopografi. Ya, koreksi topografi ini biasanya sudah masuk di dalam software ya, dalam software. Tapi kita juga bisa mengasumsikan bahwasanya lapisan saya itu flat. Lapisan saya flat sehingga koreksi topografi akibat perubahan J dalam hal ini adalah X itu relatif bisa diabaikan. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah konsep resistivitas semu dari batuan. Sejak tadi kita membicarakan resistivitas, tetapi resistivitas adalah resistivitas sebenarnya. Resistivitas batuan yang sebenarnya. Resistivitas batuan yang homogen yang sebenarnya. Ya,
Jadi resistivitas yang kita hitung dengan persamaan yang tadi itu adalah resistivitas sebenarnya untuk kasus yang homogen. Tetapi bagaimana kasusnya kalau medium yang kita pakai itu tidak homogen? Medium yang kita pakai itu resistivitasnya tidak sama antara tiap-tiap blok batuan di situ itu. Oleh karena itu kita menyatakan bahwasanya resistivitas yang kita hitung itu adalah resistivitas semu. Bukan sebenarnya, karena apa? Karena resistivitas yang di bawahnya tadi bermacam-macam. Resistivitas yang ada di bawah tanah tadi bermacam-macam. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, salah satu sebabnya itu resistivitasnya bermacam-macam itu karena resistivitas juga merupakan fungsi suhu. Jadi kalau saya mengukur di beda tempat yang berbeda, otomatis nilai suhunya akan berbeda, resistivitasnya akan berbeda. Kemudian juga sebagai fungsi pori-pori batuan sesuai hukum persamaan resistivitas untuk pori-pori yang berisi fluida begitu ya. Itu ada bermacam-macam fluida yang mengisi itu sebagai fungsi dari resistivitas fluida yang mengisi dan sebagai fungsi besarnya pori-pori yang ada di situ.